Karena telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda perhatikan dalam setiap minggu Paskah yang kedua, setiap tahun, bacaannya selalu seperti yang kita dengar tadi. Jadi tiap tahun kita akan mendengar bagaimana ketidakpercayaan Thomas. Ya, kasihan juga ya, tiap tahun dia juga dianggap kurang beriman. Tapi kalau Anda tahu bagaimana struktur perayaan Ekaristi, biasanya itu kan bacaan pertama itu ada kaitannya dengan bacaan kedua. Nah, kalau tadi bacaan Injilnya tetap, maka tiap tahun bacaan pertamanya berubah. Dari situ kita juga bisa mengambil renungan yang kira-kira sesuai untuk kita renungkan. Dan dari bacaan pertama
kita bisa mengkaitkan dengan bacaan Injil, salah satu temanya adalah persekutuan. Anda masih ingat rumusan arah dasar Keuskupan Surabaya, Gereja Keuskupan Surabaya? Masih ingat? Masih ingat? Masih ingat? Gereja Keuskupan Surabaya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman. Nah, itu. Jadi dalam definisi Gereja Keuskupan Surabaya ditekankan atau esensi yang pertama adalah persekutuan. Bahkan kalau kita cari apa arti gereja, itu esensinya, sarinya, intinya itu adalah persekutuan. Jadi gereja tidak bisa lepas dari apa yang namanya persekutuan. Maka ya kita tidak bisa mengatakan bahwa wah saya malas untuk kumpul-kumpul. Kan relasi dengan Tuhan itu kan pribadi, saya dengan Tuhan. Kenapa harus melibatkan persekutuan, lingkungan, doa lingkungan dan sebagainya? Itu di sana. Iya. Tapi kita lihat bagaimana keunggulan sebuah persekutuan itu terjadi. Ya. Justru kalau kita lihat Thomas, dia tidak hadir dalam persekutuan dengan murid-murid yang lainnya. Murid-murid lainnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan tentunya. Tapi Thomas tidak. Dikisahkan kemudian 8 hari kemudian murid-murid kumpul lagi, baru Thomas mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu salah satu poin keunggulan dari sebuah persekutuan murid-murid Kristus. Dan yang kedua yang kita bisa juga renungkan, bagaimana persekutuan itu pertama-tama dikatakan pada waktu itu, hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut. Ya, mereka takut berkumpul. Lalu kemudian Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai bagi kamu. Ya. Kemudian dikatakan para murid bersukacita. Murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi ada perubahan disposisi batin atau perasaan lah dari yang takut, bersekutu, berkumpul, kemudian mengalami sukacita karena kehadiran Tuhan. Jadi ini bukan sekedar misalnya seperti gerombolan bonek, nek bareng-bareng berani, tapi nek sendiri-sendiri orangnya ya sudah tidak berani. Tapi kalau bareng-bareng gerombolan, mereka mbok tawuran, mbok menjarah dan sebagainya, mereka berani. Tapi bukan seperti itu, Tuhan. Ya, walaupun ujung-ujungnya sama, jadi berani. Ya. Ini juga bisa menjadi pertanyaan bagi persekutuan misalnya di gereja, di lingkungan, di wilayah, di paroki. Bagaimana persekutuan itu mampu menghadirkan Tuhan. Ya. Ada damai di sana, ada sukacita, ada kegembiraan, kemudian saling menguatkan. Sehingga pertanyaannya kemudian adalah,
ketika kita bersekutu, ketika kita berkumpul, adakah damai sejahtera kita rasakan? Kehadiran Tuhan kita alami, sukacita kita juga alami. Ketika alasannya kan kadang-kadang kalau nggak mau kumpul itu kan karena Allah ya, saya tidak merasakan damai sejahtera di sebuah persekutuan atau perkumpulan. Saya tidak merasakan kehadiran Tuhan karena suasana dalam sebuah persekutuan itu tidak menampilkan cinta kasih, saling curiga misalnya dan sebagainya. Ini misal loh ya, jadi bukan contoh. Ini misal. Jadi contoh itu kan cenderung lebih nyata, tapi kalau misal itu kan bisa jadi tidak ada. Dan bisa jadi juga tidak di paroki ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kemudian kita juga melihat contoh yang luar biasa dari sebuah persekutuan murid-murid Yesus pada zaman itu. Solidaritas, perasaan senasib, perasaan kemudian bahwa kepunyaannya adalah bukan miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Tentunya ini juga tidak mudah, bahkan bisa jadi, wah itu untuk zaman sekarang tidak mungkin Romo, ada yang dikatakan ada yang punya tanah atau rumah kemudian menjual kepunyaannya. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu semuanya itu dibagi-bagikan kepada setiap orang. Ya. Sejauh saya jadi pastor juga tidak pernah ada yang melakukan seperti ini. Tapi bagaimana mereka paling tidak solider? Ada rekannya, ada temannya yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan, mereka tidak tinggal diam. Mereka mengupayakan agar setiap anggota dari persekutuan itu paling tidak kesulitannya bisa teratasi. Dan yang bisa membantu hendaknya mereka-mereka yang bersama-sama dalam sebuah persekutuan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bisa jadi ini sebuah utopi atau sebuah kondisi yang tidak mungkin terjadi dalam persekutuan-persekutuan kita di lingkungan, di wilayah atau di paroki. Tapi paling tidak dari bacaan Injil atau bacaan pertama, kita bisa membangun kekuatan dari para rasul. Bagaimana mereka menghidupi Kristus yang bangkit. Ya. Ada satu juga yang menurut saya menarik adalah dosa. Dosa itu tidak melulu masalah melanggar perintah Tuhan. Tapi bagaimana dosa itu dikatakan menjauhkan orang dari Tuhan. Dan kehadiran persekutuan yang diberi tugas oleh Tuhan Yesus adalah mengampuni dosa atau kemudian kalau dosa tadi dimengerti sebagai orang yang menjauh dari Tuhan, maka dalam persekutuan hendaknya orang juga mengalami kembali kedekatan dengan Tuhan. Ya, tadi mengalami Yesus yang bangkit, mengalami damai sejahtera, mengalami kasih. Itu kan kehadiran, tanda-tanda kehadiran Tuhan. Itu dalam persekutuan. Mari kita
Mohon kepada Tuhan semoga persekutuan kita juga mampu menghadirkan Tuhan Yesus yang bangkit.